anak-anakku yang ada di rumah dan yang ada di mana saja. Jumpa lagi dengan Enci bersama dengan kawan-kawan yang ada di sini dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Nafiri wilayah Bitung 1. Kita bersyukur karena di hari ini kita masih sehat dan kuat sehingga masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Enci mau tanya dulu, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji nama Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Berikan tepuk tangan. Nah, anak-anak, Enci undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyanyi sama-sama Aku Anak Raja. Laskar Kristus, siap. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi aku pikir. Aku anak raja. Kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ku dengar Tuhan memanggil namaku. Ku dengar Tuhan memanggil namaku. Ku dengar Tuhan memanggil namamu. Ku dengar Tuhan memanggil semua masuk ke dalam kerajaannya. Ku dengar Tuhan memanggil namaku. Ku dengar Tuhan memanggil namamu. Ku dengar Tuhan memanggil semua masuk ke dalam kerajaannya. Hatiku senang, senang sekali memuji Tuhan dengan sukacita. Hatiku senang, senang sekali aku menjadi anaknya. Aku menjadi anaknya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan buka ibadah kita dengan doa. Dan doa buka di sore hari ini akan dipimpin oleh teman kita, Flo Kakomore. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhir. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Flo. Ada sukacita di sini. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Anak-anak, orang masih mau puji Tuhan. Karena kasih Tuhan bagi kita sangat besar dan semakin bertambah. Mari kita menyanyi bersama-sama, bertambah-tambah dalamnya. Sambil tepuk tangan
sekali kasih Yesus dalam. Sekali lagi Kak Piken. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya melebihi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Anak-anakku yang ada di rumah dan yang ada di mana saja, saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan dituntun oleh yang terkasih Penatua Yeni Carlos Kainde. Nah, sebelum itu kita angkat dulu satu pujian yang berkata, Yesus sayang padaku, dan doa akan dituntun oleh teman kita Caitlin Kakomore. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Silakan Kathleen. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Kami mohon berkatilah kami semua agar kami bisa mengerti dan memahami dengan benar. Hanya ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Kathleen. Nah, anak-anakku, jangan lupa siapkan Alkitab karena kita akan belajar bersama dengan guru agama Encik Yeni Carlos Kainde. Kalau tadi kita sudah menyanyi bersama-sama, kita sudah berdoa bersama-sama, dan saat ini kita akan dengarkan satu cerita Alkitab. Nah, cerita Alkitab kita pada sore hari ini kita akan baca dari kitab Perjanjian Baru. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Ulang lagi, pembacaan kita pada sore hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Sudah apa semua anak-anak yang ada di rumah? Atau nak bawa Alkitab? So pegang Alkitab semua? Oh sudah. Nah, sekali lagi dibaca dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Apa DP judul? Sudah apa semua? Ya, terbaca mulai dari judul. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampas habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, bawalah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Siapa di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesamamu dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Sampai di sini pembacaan firman. Kita akan mendengarkan cerita dari pembacaan tadi. Sebelum kita masuk pada cerita, mau dengar ulang. Orang udah baca di mana tadi? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Oh, perjanjian baru. Terdapat dalam kitab apa? Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Ya, benar. Nah, di judul kutip cerita apa tadi? Nak dapat dengar? Ulang sekuat. DP judul cerita, judul pembacaan yang terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37, apa DP judul? Orang Samaria yang murah hati. Benar. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, so pernah lihat orang ada luka di tangan atau ada luka di kaki. Apakah dia luka karena tak potong dengan pisau? Apakah dia luka karena dia jatuh dari sepeda? Atau apakah dia ada luka karena lari-lari? Di kaki kita sontong di batu, kong jatuh. So pernah lihat? Tapi lihat sakit kang, so merah, so badara, kong so tercampur lagi dengan pasir. Nah, dapat dia sakit atau tidak? Dapat rasa sakit atau tidak? Siapa yang so pernah rasa? Siapa yang so pernah jatuh? Sakit sekali tentunya. Nah, cerita ini
ada seorang laki-laki, dia dari Yerusalem, berjalan menuju ke Yeriko. Di perjalanan, berjalan, dia berkudapa dengan para penjahat. Di Alkitab ada bilang penyamun, dorang dola. Ketika dorang dola pada dia, dorang ambil semua apa yang dia ada bawa, yang ada di dalam tas, yang dia ada pegang. Dan bukan cuma ada rampas apa yang dia ada bawa, tapi dia dipukul, buk. Sampai DP muka merah-merah luka, dia jatuh, DP tangan luka, DP kaki luka. Ketika dia tidak berdaya, dia jatuh di jalan, dia berdoa supaya ada pertolongan. Dia minta supaya orang datang tolong pada dia. Di saat dia jatuh, ada satu orang lewat. So senang karena ada orang melewat. Dia sedang merintih, sakit kita pe kaki, sakit kita pe tangan, sakit kita pe muka. Karena dorang ada pukul, kemudian dia jatuh dan tangan kaki pun luka. Datang seorang laki-laki yang pekerjaannya sehari-hari ada di bait suci. Apa kota itu bait suci? Siapa yang pernah datang di bait suci? Pasang tangan tinggi-tinggi. Wih, belum pernah datang di bait suci. Nah, ada yang pasang tangan tinggi-tinggi. Oh, dorang belum tahu tuh bait suci. Bait suci kalau torang gereja. Nah, ada yang pernah datang di gereja? Wih, angkat tangan semua. Ya, yang sudah datang di gereja, datang sekolah minggu, atau datang masuk gereja bersama-sama dengan mama dan papa, pernah datang di gereja. Nah, orang pertama yang melewati, orang yang jatuh, orang yang dirampok, orang yang sakit itu adalah seorang bapak yang kerja, yang selalu ada di bait suci, yang selalu baca Alkitab, yang selalu dengar cerita Alkitab. Tapi dia cuma tengok begini. Dia betulnya kun dia berjalan, pinggir. Dia ada bantu atau tidak? Tidak, dia cuma lewat, dia cuma tengok begini kun dia lewat. Nah, sedang merintih sakit, dia menangis, dia minta tolong. Nak lama datang lagi satu orang. Nah, seorang bapak, seorang laki-laki yang berasal dari suku Lewi. Siapa tahu tuh suku Lewi? Suku Lewi bagian dari berapa belas suku? 12 suku. 12 suku. Ada Ruben, ada Naftali, ada Gad. Dan ini suku Lewi adalah keturunan keluarga yang bekerja di rumah Allah. Di bait suci, di gereja. Ada kostor, ada pegawai, ada penatua, ada syamas, ada pendeta. Itu ada di suku Lewi. Nah, pekerjaan berarti kalau orang ada di gereja berarti dia dengar firman, baca-baca Alkitab. Itu suku Lewi ini, itu bapak ini. Tapi apa yang terjadi? Dia cuma tengok itu orang yang ada rampok, yang sedang merintih. Dia cuma lihat, kok dia lewat lagi. Merupakan tidak ada terjadi sesuatu. Dua orang lewat. Ada bantu atau tidak? Kasihan, dia so sakit, dia so merintih, dia so menangis. Tidak ada yang bantu. Kemudian dari kejauhan dia dengar tuk tak. Apa tuh bunyi? Biar dia so merintih karena dia menunggu pertolongan orang, dia dapat dengar ada bunyi tuk tak. Ya, angka muka ada seekor keledai berdatang. Angka muka lagi ada orang yang sedang menunggang keledai itu. Semakin waktu semakin dekat. Dia semakin dekat kepada yang sakit ini. Untuk penunggang keledai itu tengok.
Aduh, ada korban, ada celaka mungkin, ada jatuh mungkin. Ya, ini laki-laki yang tahu bahwa yang jatuh ini karena orang dah rampok. Ada penjahat yang datang ambil DP barang. Bukan cuma ambil, dorang pukul bangka-bangka sampai dia luka, dia jatuh, rubuh dan tertidur di jalan. Si orang laki-laki ini dia turun. Turun kemudian dia angkat, dia kasih duduk. Dia kasih bersih tuh luka. Dia kasih bersih karena so penuh pasir, penuh abu. Saya bersih dari muka, tangan dan kaki. Nah, habis dia saya bersih, itu orang laki-laki ini dia kasih obat. Ternyata dia bawa obat, kemudian ketika dia kasih obat selesai dari muka sampai kaki, dia angkat tuh korban, tuh yang dorang ada pukul, yang dorang ada pancuri akang, kasih naik di keledai. Kemudian mereka menuju pada satu rumah. Nah, di rumah itu tempat orang menginap ketika kemalaman di jalan. Kalau anak-anak atau mama dan papa kemalaman di jalan, mau terus di rumah masih jauh, mau balik di tempat tadi jauh, cari tempat penginapan. Nah, disitulah seseorang yang menunggang keledai ini menitipkan korban. Tinggal di penginapan dan tidurlah dia di sana, beristirahatlah dia di sana, dijaga oleh seseorang yang tinggal di penginapan itu. Bukan cuma sampai situ, tidurlah mereka berdua, besoknya si penunggang keledai melanjutkan perjalanan. Dia berpikir begini, kita mau bawa dia masih luka, kita mau bawa kemana? Kemudian dia tinggalkan si korban ini, kemudian dia memanggil pemilik penginapan, mari sini, kita mesti tinggal pada dia. Nah, mungkin kita mau bawa dia dalam keadaan sakit. Dia tidak berdaya. Keledai cuma satu. Perjalanan masih jauh. Dia ambil doi 2 dinar. Kalau 4 orang doi dikenal dengan apa? Oh, rupiah. Kalau di pembacaan Alkitab, di situ dikenal dengan 2 dinar. Dia ambil 2 dinar, dia berikan kepada penjaga penginapan dan dia katakan begini, jagalah dia, ini bayarannya selama dia tinggal di sini dan uang ini kuberikan untuk bayarannya, tapi juga rawatlah dia, bawalah dia ke tenaga kesehatan dan ini uangnya, ini DP doi, bayar semua. Seandainya 2 dinar ini tidak cukup, bayar akan dulu. Nanti kita datang, kita bayar semua. Nah, ini yang menunggang keledai, dia berasal dari Samaria, kampung Samaria. Nah, anak-anakku, kampung Samaria ini terkenal orang penjahat. Orang yang tidak punya belas kasihan. Orang yang mau backing orang lain sesuka hati mereka. Dorang mau pancuri, dorang mau pukul, dorang mau bikin sesuka dorang. Nah, sehingga tidak harapan ini orang ketiga ini mau bantu tuh korban. Tapi apa yang terjadi? Justru kedua bapak yang lewat pertama, seorang imam tidak menolong, seorang turunan Lewi tidak menolong, padahal mereka hari-hari di gereja mendengarkan firman. Tapi justru yang tolong adalah seorang laki-laki yang dari Samaria. Dia yang bantu, dia bawa, dia rawat. Nah, anak-anak yang ada di rumah. Ternyata
bukan semua orang yang selalu datang ibadah, baca Alkitab, disebut dengan orang yang punya belas kasihan. Nyanda. Bukan selalu dia baca Alkitab, dia berdoa, dia mendengarkan firman, kong dia disebut orang pambae, orang punya belas kasihan. Ternyata tidak semua. Karena mengapa? Karena dia tidak membuktikan. Kalau dia ada baca Alkitab, dia sering berdoa, dia sering masuk gereja, dia dengar firman, dan dia buktikan membantu orang yang susah, menolong orang yang sakit, dan lain-lain, itu baru bilang bahwa dia adalah orang yang punya belas kasihan. Nah, anak-anak di rumah, Cipu dengar, siapa yang punya belas kasihan? Pasang tangan tinggi-tinggi. Oh ada. DP contoh belas kasihan Pak teman seperti apa? Contoh di sekolah. Kalau di sekolah orang mau belas kasihan Pak teman seperti apa? Hah? Oh kalau teman pi sekolah nggak ada pensil, orang kasih pinjam. Itu belas kasihan. Oke. Kalau orang pe teman satu ada pukul, orang tolong dia, orang beri belas kasihan, itu belas kasihan. Oke, apa lagi? Kalau orang mama dan papa ada kasih jajan lebih, kalau orang pe teman ada jajan, orang pi kantin, beli pisang goreng 1, orang bagi 2, berikan kepada teman kita yang tidak punya, itu belas kasihan. Oke? Apalagi yang orang boleh tolong Pak teman-teman. Oh kalau dia sakit, dia minta tolong. Misalnya prayer bilang Pak Ibu Guru kita ada sakit, kita nak mau sekolah. Minta tolong bilang akang nih. Oke, prayer pergi Pak Ibu Guru. Ibu Kathleen yang nak sekolah. Flo nak sekolah, kiapa? Nin tahu kiapa dia nak sekolah? Hah? Menolong atau tidak? Tidak. Tapi kalau ibu tanya, kenapa prayer tuh Kathleen atau Flo nak sekolah? Dia ada sakit, ada di rumah, ada tidur. Tolong atau tidak? Tolong. Nah seperti itu. Supaya orang menjadi orang Samaria yang murah hati. Biar orang di rumah, kakak dan adik baku tolong. Kalau adik bilang, sama-sama cuci piring, orang sama cuci piring, sama-sama menyapu, orang sama-sama menyapu. Kalau adik pinjam pensil, orang kasih pinjam. Adik habis buku tulis, orang kasih pinjam. Adik bilang tolong, ambil akang piring mau makan, orang ambil. Kalau di sekolah pun seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan orang Samaria yang murah hati. Oke? Sampai di sini cerita kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita. Ayat hafalan. Alamat ayat hafalan pada sore hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 27b. Ulang. Injil Lukas pasal 10 ayat 27b. Bunyinya seperti ini. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ulang. Injil Lukas pasal 10 ayat 27b. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Injil Lukas pasal 10 ayat 27b. Nah anak-anakku yang dikasih dan diberkati Tuhan, kalau tadi orang sudah dengar itu firman Tuhan, jangan lupa buat di rumah nih. Jangan cuma dengar-dengar pun nyandak jaga baking. Encik percaya anak bahkan encik-encik yang ada di mana saja bisa melakukan firman Tuhan. Nah saat ini mari kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil kita memberi, kita menyanyi bersama-sama persembahan jatuh dari tanganku.
Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan berdoa, doa umum yang akan dipimpin oleh Enci Penatua Yeni Kainde. Ya. Anak-anak di rumah, tadi sudah dengar cerita Alkitab. Nah, mari kita berdoa, tutup mata, tunduk kepala, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, cinta kasih-Mu senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami. Cerita Alkitab tadi, orang Samaria yang murah hati memberikan kami pelajaran yang indah, yaitu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Biar Tuhan Yesus, kami sepanjang hari diberkati, kami sepanjang hari memahami, kami sepanjang hari tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kami dan kami harus mengasihi sesama kami. Karena Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang mengasihi sesama. Teman kami, kakak kami, adik kami, mama dan papa kami, guru kami di sekolah, teman-teman kami di sekolah, dan teman-teman bermain kami. Tuhan Yesus jaga kami agar kami jauh dari kesalahan, menyakiti teman, berdusta kepada orang tua, dan menyakiti kakak adik kami yang ada di rumah. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan, diberkati persembahan itu, dan berkati mama dan papa kami yang bekerja, agar setiap hari kami boleh mendapati makanan dan minuman, dan kami boleh mendapati semua yang boleh kami rasakan ketika Tuhan Yesus memberkati pekerjaan mama dan papa kami, kakak kami yang sudah bekerja. Tuhan Yesus, kami selalu berdoa, lindungi kami semua, lindungi mama dan papa kami, lindungi saudara-saudara kami, lindungi teman-teman kami, dan lindungi kami. Sambil kami selalu berharap Tuhan Yesus menjaga enci-enci kami, engku-engku kami yang selalu setia memimpin ibadah, menjaga kami, menceritakan cerita Alkitab, mendoakan kami setiap saat. Enci di kolom, enci dan engku di kolom, enci dan engku di rayon, enci dan engku yang ada di aras jemaat. Tuhan Yesus menjaga dan memberkati mereka. Tuhan Yesus pun menjaga gereja Nafiri untuk selalu setia dalam pelayanan, agar kiranya pelayanan jemaat Gemim Nafiri selalu terpelihara sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami berdoa, kami berterima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kami dan Juru Selamat kami, sayang kepada anak-anak setiap saat dimanapun kami berada, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anakku yang ada di rumah dan yang ada di mana saja, saat ini kita akan menutup semua rangkaian ibadah kita di saat ini. Undang kita semua bangkit berdiri. Laskar Kristus. Kita menyanyi bersama-sama. Daki, daki, daki. Gunung yang tinggi, karena kita percaya kemanapun kita pergi, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luas angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, dayung, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada.
di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkau Yesusku. Dan doa tutup di sore hari ini akan dipimpin oleh teman kita, Prayer Lahutum. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menuntun ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Ini doa kami, haleluya, amin. Amin. Terima kasih adik Prayer. Demikianlah ibadah kita di sore hari ini. Jangan lupa saksikan kembali ibadah anak sekolah minggu Jemaat Gemim Nafiri Wilayah Bitung 1 pada minggu yang akan datang di channel YouTube ASM Gemim Nafiri Bitung 1. Jangan lupa jaga kesehatan agar supaya minggu depan kita boleh beribadah bersama-sama lagi. Dadah!